biasanya suka dijadiin alasan ya, karena lagi puasa seharian capek, makanya banyakin tidur. Bukan Ramadan tiba, tapi Ramadan tiba. Tibra ya. Dikit-dikit tidur gitu ya. Subuh tidur lagi, nanti sebelum zuhur mau masak tuh tidur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Insya Allah ya, hari ini kita berjumpa lagi sharing bersama Mama Merini Kartini. Dan kali ini bahasan yang akan kita bahas masih seputar bulan Ramadan dengan bertemakan Ramadan lebih berarti. Nah, gimana nih Mam? Gimana nih Mam sebelumnya? Ramadannya Masya Allah ya. Alhamdulillah udah hari ke-12 ya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya. Amin, amin, Allahumma amin, amin, amin. Oke Mam, kita langsung aja ya Mam ngobrol-ngobrol hari ini seputar bulan Ramadan. Nah, ini ada pertanyaan nih Mam. Gimana sih Mam supaya Ramadan kita itu nggak loyo? Iya kan, biasanya suka dijadiin alasan ya, karena lagi puasa seharian capek, makanya banyakin tidur. Bukan Ramadan tiba, tapi Ramadan tiba. Tibra ya. Dikit-dikit tidur gitu ya. Subuh tidur lagi, nanti sebelum zuhur mau masak tuh tidur dulu gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu, karena justru bulan puasa itu adalah momennya kita untuk benar-benar kerja keras nih. Lagi diskon pahala gede-gedean banget. Bayangkan dulu zaman Rasulullah, bulan puasa itu benar-benar agung banget, dan hal-hal yang besar itu terjadi di bulan Ramadan. Kayak misalnya perang Badar itu bulan Ramadan, terus Futuh Mekah, perang Tabuk, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa besar itu justru terjadi itu di saat bulan Ramadan gitu ya. Nah, kita sekarang gitu ya, yang puasanya sudah dijamin aman-aman nih, bukan saat perang lagi gitu ya, gak harus angkat senjata, ya malu dong gitu ya sama para sahabat gitu yang dulu bener-bener bulan puasanya itu bener-bener keras banget gitu, maksudnya benar-benar dipakai untuk hal-hal yang luar biasa dahsyat banget gitu. Nah, saat ini yang kita lakukan itu kan gimana caranya kita bisa memerangi hawa nafsu diri kita sendiri gitu ya, nggak harus angkat senjata dan lain sebagainya. Berarti nggak loyo itu artinya kita jangan-jangan kurang perencanaan gitu ya. Padahal kan Allah justru nyuruh kita harus berencana gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun gitu ya. Gimana caranya, kata Allah, kita semua itu memang harus berencana. Rencana yang kita lakukan itu nggak sampai hari esok, tapi hari esoknya itu maknanya panjang gitu. Hari esoknya itu hari esok menuju akhirat gitu. Nah, artinya kan kita tuh nggak boleh ya udahlah Ramadan sekarang tuh jalani aja gitu, ngikutin arus aja, enggak ya, karena Allah ternyata nyuruh kita harus berencana juga. Artinya apalagi bulan yang penuh berkah ini, bulan yang spesial ini, kayaknya apa ya, sia-sia banget gitu kalau misalnya kita nggak bikin planning di bulan yang luar biasa ini gitu ya. Makanya suka banyak juga kan buku-buku yang Ramadan planner gitu ya. Betul. Banyak juga kan yang jual kayak gitu, itu bagus banget. Jadi Ramadan checklist gitu, apa aja sih yang udah dilakukan. Ya udah, kalau misalnya kita nggak punya tuh buku-buku itu, ya kita bikin sendiri aja. Misalnya kita bikin bangun habits kebaikan aja gitu ya. Kita biasakan sedekah subuh misalnya di bulan suci Ramadan, kita bangun habits itu. Atau misalnya yang paling sederhana tuh tadarus misalnya ya. Tapi kan misalnya one day one juz tuh kayaknya berat banget deh misalnya. Ya udah, kita hitung nih, 1 juz itu 10 lembar. Tuh. Dibagi ke 5 kali sholat aja. 2 lembar. Itu kan lebih ringan, dicicil ya, Mam. lebih memudahkan gitu. Jadi habis sholat subuh 2 lembar, nanti sholat zuhur 2 lembar, 1 juz 1 hari itu bisa kok. Kalau misalnya kita memang sudah mengazamkan diri untuk bisa mencapai target-target itu gitu ya. Jadi kita bikin aja listnya, pengen misalnya selama Ramadan nanti khatam, terus misalnya kita bikin sedekah subuh juga misalnya, terus misalnya apalagi nih,
spesifik misalnya. Kita bikin donasi iftar. Donasi iftar juga sama teman-teman yang lain, ajakin orang lain gitu kan. Jadi yang namanya ibadah tuh ada ibadah fardiyah, ada ibadah muamalah. Fardiyahnya tetap jalan nih, sholat, puasanya gitu sholat ya. sunnahnya. Sholat sunnahnya gitu ya, ibadah-ibadah yang sendirinya. Tapi yang muamalahnya juga alangkah lebih baiknya lebih ditingkatkan lagi selama bulan Ramadan ini. Ngajakin orang lain untuk bersedekah, ngajakin orang lain dalam kebaikan, ngajakin orang lain untuk sama-sama, misalnya ada kajian nih di mana misalnya gitu ya, untuk ngabuburit juga misalnya, itu lebih baik lagi gitu kan. Ngajakin orang lain dalam kegiatan-kegiatan yang positif ya Mam, pastinya. Itu kan termasuk dalam ibadah muamalah juga gitu ya, yang pahalanya Masya Allah kan luar biasa gitu. Misalnya itu, terus misalnya pengen ngebangun habits untuk menambah wawasan, itu lebih baik lagi gitu ya. Kita tuh kepo tuh jangan ke status orang aja, bisa nggak sih? Jangan ke kehidupan orang gitu ya Mam. Orang lain gitu ya. Kepo ke Instagram orang lain misalnya. Kepo itu apa sih? Ada singkatannya kan, kepo itu kan? Apa? Knowing every particular object. Jadi kita pengen serba tahu banget terhadap sesuatu gitu. Iya. Misalnya pengen tahu rumah tangga ini tuh sampai, kenapa sih bisa kayak gini gitu ya. Sesuatu yang seharusnya tidak gitu ya. Netizen kita kan luar biasa. Nah, gitu caranya sih justru keluar biasaannya ini kita alihkan nih gitu ya. Ke kepo-keponya tuh kepo-kepo yang manfaat. Kenapa sih gak kepo tentang Rasulullah? Kenapa sih tentang sahabiah? Tentang ini nih, putri-putri Nabi, tentang Fatimah Az-Zahra, kan itu lebih baik ya keponya. Kan kalau misalnya kita udah tertarik terhadap satu objek tuh, kita pengen tahu banget objek tersebut gitu kan. Nah, kalau misalnya keponya terhadap Rasulullah, ya kita pengen tahu banget tentang Rasulullah, pengen tahu banget tentang perjuangannya, itu makin tahu bakalan makin cinta nggak? Iya, Masya Allah. Kan itu lebih kepo yang lebih berguna, kepo yang lebih bermanfaat juga. Betul. Kan gitu ya. Jadi tingkatin daya baca juga tentunya, banyak banget buku-buku yang manfaat. Karena kan ternyata menurut penelitian itu di Indonesia itu adalah jumlah perpustakaan terbanyak kedua di dunia setelah India. Jadi yang pertama itu India, yang kedua itu Indonesia, sekitar 1640 sekian lah pokoknya ya Indonesia. Tapi yang sangat ironis sekali bahwa sebanyak itu perpustakaan, menurut data dari UNESCO, Indonesia itu justru punya tingkat daya baca tuh yang sangat rendah, cuman 0,001. Jadi dari 1000 orang Indonesia cuman 1 orang yang rajin membaca. Kan itu miris banget, sementara perpustakaannya terbanyak ke dunia gitu. Terbanyak kedua sedunia gitu ya. Nah, jadi gimana caranya kita bisa bangun habits untuk benar-benar cinta sama literasi juga, bangun habits membaca, nambah wawasan gitu kan. Caranya gimana? Misalnya ya, sabu-sabu aja, sabu-sabu. Satu bulan satu buku. Gitu ya. Itu aja dimulai dari yang apa ya? Jangan seminggu satu buku, kan kayaknya berat banget ya. Iya, tertekan gitu, apalagi kalau bukunya tebal banget, itu PR banget. PR banget. Jadi mulai yang tipis-tipis kayak gini misalnya. 1 bulan aja, 1 buku, 1 bulan 1 buku. Nanti kalau misalnya itu udah jadi habits, bisa dinaikin lagi 1 bulan 2 buku. Yang penting kita bisa rutin ya Mam. Iya. Pokoknya harus target dan komitmen, target itu bisa tercapai juga. Banyak sih sebetulnya ya, biar Ramadan nggak loyo tuh ya itu salah satunya kan tadi ya, bikin target-target kebaikan yang benar-benar manfaat buat diri, dan jangan sampai kita benar-benar menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Karena kita kan nggak tahu ya tahun depan kita bisa ketemu lagi sama Ramadan atau enggak. Dan tadi ingat lagi perjuangannya di zaman Rasulullah tuh nggak santai-santai kayak kita loh, berjuang gitu ya, berperang juga gitu. Jadi mudah-mudahan lebih semangat lagi. Amin. Nggak kebayang ya Mam, lagi puasa harus perang panas-panasan gitu ya. Sebenarnya kita yang udah dikasih rumah yang teduh, udah dikasih makin santai-santaian gitu ya Mam. Masya Allah. Makanya harus benar-benar bikin target-target kebaikan kita. Betul sekali. Masya Allah. Baik Mam, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Masya Allah nih Mam, kita sudah melewati 10 hari pertama di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu 10 hari pertama merupakan rahmat,
ya, curahan rahmat Allah. Betul. 10 hari kedua turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 10 hari ketiganya adalah dibukakannya pintu-pintu surga. Masya Allah. Dan sekarang ini kita sudah ada di hari ke-12 nih, Mam. Sudah melewati 10 hari pertama di mana Allah menurunkan rahmatnya. Curahan rahmatnya. Nah, kira-kira gimana ya, Mam? Untuk Mamam sendiri nih ya, sebelum aku jawab. Sebelum nanti Sisi Iya, share juga sebelum kali ya. aku share juga nih, Mam. Untuk Mamam sendiri gimana sih, Mam? Gimana nih, Mam, melewati 10 hari pertamanya itu, Mam? Iya, 10 hari pertama tuh. Apakah sudah merasa maksimal? Kalau maksimal pasti selalu kurang sih ya. Iya. Pasti kayaknya tahun ini kurang gitu. Kalau ingat dulu waktu pas lagi kecil tuh, pas mau bulan puasa tuh, karena dari satu bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu kerasa lama banget. Tapi kan sekarang enggak. Rasanya bener nggak sih? Cepet, iya. Makin sini makin Nggak cepet kerasa, gitu, justru. nggak kerasa. Nah, dulu tuh rasanya dari waktu kecil tuh, dari Ramadan ke Ramadan itu lama banget. Dan apa ya, ketika mau nyambut Ramadan tuh bahagia, bener-bener kerasa bahagianya karena kita akan ngelewatin taraweh gitu, sesuatu yang isi buku Ramadan. Ramadan itu tuh sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Iya. Dan itu setiap tahun itu rasa itu tuh berkurang gitu ya. Makin kita gede, makin kita dewasa, banyak kesibukannya, itu kan pasti akan banyak juga kan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan gitu. Nggak kayak waktu kecil lagi ya, nungguin imamnya tanda tangan segala macam, itu kan hal yang sangat Rebutan. menyenangkan. Iya, terus Masya Allah. subuh-subuh tadarusan bareng itu seru banget gitu. Nah, sekarang itu makin kesini apalagi udah nikah, udah punya banyak anak, bahkan untuk mensukseskan target one day one juz pun itu luar biasa juga tantangannya gitu ya, karena kan sudah banyak anak dan lain sebagainya, banyak yang harus disiapkan. Kalau dibilang merasa sudah maksimal, pasti enggak gitu ya, pasti selalu ngerasanya kurang dan selalu berazam pengen Ramadan tahun depan itu pengen lebih baik deh dari tahun ini, meskipun mungkin pencapaiannya justru semakin mundur juga gitu, wallahu alam ya, tapi dirasakan ya mudah-mudahan gitu ya selama 10 hari ini tuh ya meskipun tidak maksimal tapi yang terbaik lah insya Allah ya, mudah-mudahan, karena selalu berusaha gitu dari hari ke harinya tuh pengen benar-benar targetnya tercapai lagi gitu ya, target-target kan, karena saya juga nulis, saya termasuk yang setiap apa yang saya targetkan saya tulis gitu, nggak di HP tapi di buku gitu, Dicatat ya, Mam. dicatat, itu kayaknya lebih enak aja gitu kalau saya secara pribadi gitu, catat pengen ini. Nah, mudah-mudahan ya sangat bersyukur sekali sebetulnya bisa ketemu lagi sama Ramadan, di mana 10 hari ini tuh Allah mencurahkan rahmat yang luar biasa, nikmat yang nggak pernah berhenti gitu ya, dari dulu sampai sekarang gitu. Masya Allah, alhamdulillah banget gitu ya. Mudah-mudahan ya timbal baliknya bentuk rasa syukur kita dengan apa yang udah Allah kasih itu ya dengan meluaskan hati kita biar lebih sabar lagi juga gitu ya, lebih ridho dengan semua yang udah ketentuan-ketentuan yang udah Allah catatkan buat kita juga gitu ya. Pokoknya meskipun merasa tidak maksimal, tapi mudah-mudahan itu adalah 10 hari terbaik yang saya persembahkan lah di Ramadan ini, insya Allah. Kalau Kak Sisi gimana? Ya Selama 10 hari ini, Masya Allah ya. sama sih ya, Mam, sebenarnya dibilang puas, belum puas ya. Selalu ada penyesalan gitu, merasa ingin melakukan yang terbaik, tapi memang ngerasa itu teh bukan yang terbaik gitu, belum sampai tapi ya itu baiknya Allah tuh ya mungkin dari ibadah nih udah diniatin di awal-awal kan, biasanya Ramadan itu kan penyambutan di awal dan di akhir ya yang luar biasa rame gitu ya. Tapi kesini itu kan seharusnya tuh semakin meningkat persentase ibadah kita, itu semakin meningkat, tapi ya itu tadi selalu ada gogoda gitu. Bahkan di bulan Ramadan ini banyak orang yang mempertanyakan, katanya di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, tapi kok manusia masih aja sih? Nah, itu yang itu yang mungkin masih banyak dipertanyakan sama orang-orang di luar sana gitu.
Karena ya pada kenyataannya memang ya balik lagi ke diri masing-masing ya Mam gitu ya, termasuk aku sendiri gitu merasakan belum maksimal di 10 hari pertama ini gitu, dan memang merasa belum memberikan yang terbaik juga gitu ya, tapi yang patut disyukuri itu kita masih punya 20 hari ke depan insya Allah gitu ya. Nah iya Mam, apalagi sekarang sudah mulai memasuki 10 hari kedua di mana ampunan Allah itu turun. Nah ini yang apa sih harus ya istighfar, betul. Perbanyak juga ruang-ruang kebaikan juga ya, iya, buat betul. ngajakin teman-teman untuk join juga tuh. Betul. Apalagi kan bulan Ramadan ini setiap waktunya tuh kan doa ya Mam, termustajabnya doa gitu ya. Jadi apa sih apa aja yang kita pengen sebutin ya Mam, maksudnya jangan disia-siakan gitu. Jangan ada yang terlewatkan dengan kesia-siaan gitu ya. Nah, iya. Minimal lagi diem gini ya zikir gitu ya. Banyak istighfar, insya Allah mudah-mudahan itu jadi sarana kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah baik Mam, untuk pertanyaan berikutnya Mam, gimana sih caranya agar Ramadan kita ini lebih bermakna? Gimana Mam? Biar kita benar-benar memaknai setiap harinya itu. Betul, gitu ya. setiap waktunya. Setiap waktunya gitu. Kan bayangkan ya, kalau misalnya kita tuh dalam 1 tahun itu cuma dikasih sama Allah tuh 1 bulan ya, 1 bulan untuk benar-benar puasa full, yaitu di bulan Ramadan gitu. Jadi kalau dari sisi kesehatan tuh kita tuh kayak ngedetox gitu loh. Jadi banyak banget manfaat dari puasa itu. Dari 1 tahun itu kan kita udah makan segala dimakan. Omnivora ya. Masuk ke tubuh kita gitu, yang sehat dan nggak sehat. Seringnya kita jajan yang nggak sehat tentunya gitu ya, yang minyak-minyak, pedas-pedas dan lain micin-micin. Nah Allah kasih, baiknya Allah dikasihlah 1 bulan full untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu tuh kayak mendetoks, karena kan kita juga lebih disiplin ya dalam makan juga gitu kan, nggak yang sehari itu kita makan terus, enggak kan. Jadi kita ada berhentinya nanti baru, meskipun bukanya tuh tetap ini ya, tetap segala kayak pelampiasan gitu ya, tapi minimal itu lebih mengerem gitu ya. Kalau dari segi kesehatan ya kita maknai bahwa puasa itu bisa meningkatkan tubuh kita menjadi lebih sehat ya kan? Pasti insya Allah. Terus dari sisi-sisi yang lain nih, biar kita ngerasa Ramadannya lebih bermakna gitu ya, kita kan harus ada pencapaian-pencapaian dalam meningkatkan amal soleh kita nih. Selama Ramadan gimana caranya ya biar kita itu jadi nggak emosian. Nah, gitu iya. ya. Maka maknailah bahwa Ramadan ini adalah bulan dimana kita harus bisa menahan amarah, kita harus bisa lebih amanah, kita nggak boleh bohong loh di bulan suci Ramadan. Sebenarnya nggak cuma di bulan suci Ramadan ya, tapi Ramadan ini menjadi sarana buat latihan kita bisa betul. lebih lemah lembut mungkin gitu ya, nggak emosian dalam menghadapi suami atau anak atau orang lain juga gitu ya. Jadi kita bisa melatihkan diri kita untuk bisa lebih lemah lembut gitu ya, memaknai bahwa Ramadan ini adalah bulan untuk berlatih kan. Terus melatih diri kita untuk lebih amanah, biar kita nggak bohong gitu ya, nggak nipu orang gitu ya, lebih jujur aja gitu. Terus selain itu juga bisa agar lebih bermakna juga, kita harus menambah dan mengisi diri kita dengan ilmu tentunya ya kan, dengan baca buku, dengan memperbanyak kajian-kajian ilmu juga gitu. Selanjutnya juga Ramadan ini menjadi sarana untuk melatihkan diri kita agar bisa disiplin dalam waktu juga gitu kan, betul. Terus bisa melatih kekhusyuan dalam sholat, bisa mengendalikan diri untuk misalnya ya, jangan terlalu banyak nonton TV. Iya, ya. betul. Karena selain tidak bermanfaat juga ya, banyak yang nggak manfaatnya ya, kita bisa alihkan untuk hal-hal yang lain ya, kebaikan-kebaikan yang lain gitu ya. Misalnya kita juga untuk mengurangi berjumpa dengan orang-orang yang banyak. Kalau misalnya anfaedah ya udahlah, mendingan bukber itu, buka bersama itu
lebih banyak faedahnya atau enggak faedahnya, lebih banyak mudorotnya atau manfaatnya? Kalau sekiranya lebih banyak manfaat, karena misalnya mau ngajakin teman-teman lain untuk join di amal soleh kita misalnya, itu kan keren ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya planning amal soleh apa-apa, terus kita ikutan ngumpul-ngumpul, tapi ujung-ujungnya nanti malah gibah, sholatnya di akhir, bahkan nggak terawih misalnya itu ya. kan sedih ya, lebih banyak mudorotnya kan ya. Kalau sekiranya lebih banyak mudorotnya, ya sudah ditinggalkan aja gitu. Jadi gimana sarana kita untuk apa ya, lebih memaknai aja bahwa ini tuh waktu Ramadan itu sempit loh, jangan disia-siain untuk yang nggak penting gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa terus merangkai kebaikan demi kebaikan selama Ramadan ini, biar Ramadan kita tahun ini tuh lebih bermakna dari tahun-tahun yang sebelumnya gitu ya. Tapi kalau tadi buka bersama untuk ngajakin teman-teman join amal soleh itu keren. Kalau misalkan buka bersamanya bareng anak yatim gitu ya, ngundangin teman-teman, nah itu sih insya Allah teman-teman untuk kontribusi betul. juga di situ, itu lebih bagus lagi. Pokoknya ya kita yang tahu kan mana yang lebih banyak manfaat dan mudorotnya, jadi kita yang menentukan deh. Kita yang memfilter sendiri. Kita yang filter sendiri. Oke nih Mam, nggak kerasa nih Mam, udah pertanyaan terakhir ya. Nih untuk pertanyaan terakhirnya Mam, sebenarnya puasa itu melatih kita untuk apa sih gitu, khususnya pada diri sendiri? Ya, pada diri pribadi ya. Karena kan puasa itu menahan haus dan lapar kan. Nah, haus dan lapar ini bisa melatih kita untuk berempati pada saudara-saudara kita yang nggak mampu gitu. Dimana kalau mereka tuh makan pagi, makan siang sama malamnya kan belum kepikiran juga ya, apakah makan atau tidak, atau mungkin paginya nggak makan, siangnya nggak makan, malamnya baru dapat makan gitu. Sementara kita yang dikasih rezeki yang alhamdulillah berkecukupan kan, siang malam juga udah bisa tercukupi gitu kan makan. Nah, dengan puasa, dengan kita berlatih untuk menahan lapar dan haus itu, jadi mengembangkan empati kita untuk bisa merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan juga gitu ya. Dan lebih qanaah juga kan kita, maksudnya lebih menerima ya secukupnya gitu. Maksudnya apa yang udah Allah kasih itu ya udah benar-benar cukup lah gitu. Jadi nggak berlebihan juga. Puasa kan makannya hanya di maghrib aja nih gitu ya, sesuai secukupnya. Jangan sampai kita juga berlebihan juga dalam berbuka, kan itu nggak bagus juga gitu. Jadi inti utamanya ketika kita saum, ketika kita puasa, ketika kita bisa, poin yang pertamanya menahan lapar dan haus, itu berarti bisa melatih kepekaan kita untuk lebih berempati sama saudara-saudara kita dan melatih qanaah ya, kita biar lebih qanaah aja gitu, merasa cukup dengan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buka dan sahur itu bisa menjadi sarana kita untuk melatih kedisiplinan gitu kan. Buka harus diawalkan gitu, sahur diakhirkan. Buka ada waktunya, nggak bisa kita lapar terus buka aja seenaknya, nggak bisa kan. Itu memang sudah ada waktunya tuh pas maghrib, terus sahurnya itu selesai ketika azan subuh, itu harus sudah selesai gitu, itu harus gitu ya. Makanya sahur dan buka itu sarana untuk melatih kedisiplinan juga. Kemudian taraweh gitu ya, tahajud, itu kan sarana untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah juga ya. Intensitas komunikasi yang lebih dalam sama Allah, yang tadinya kita mungkin nggak bisa nih bangun buat tahajud gitu kan. Sementara kalau di bulan Ramadan itu ya mau nggak mau ya kita harus bangun, misalnya jam 3, setengah 4 gitu ya, masih ada nih waktu-waktu untuk bertahajud gitu ya, waktu-waktu untuk komunikasi yang lebih dalam lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya itikaf itu bisa melatih diri kita untuk lebih fokus aja untuk apa-apa tuh ya buat Allah gitu ya, cari ridhonya Allah gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya zakat fitrah juga untuk melatih diri kita untuk senantiasa membersihkan harta-harta yang sudah Allah titipkan gitu. Jadi ya itu poin-poin untuk melatih disiplinnya diri, untuk melatih qanaahnya diri itu di Ramadan ini gitu ya. Jadi Ramadan ini betapa istimewanya, selain tadi Allah udah diskon pahala yang luar biasa, ternyata efek buat dirinya pun
sangat amat banyak, bukan lumayan lagi tapi amat sangat banyak gitu ya. Salah satunya ya tadi poin-poin yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Masya Allah. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu mewakili keresahan juga gitu ya. Mudah-mudahan keresahan dari teman-teman yang mungkin ngerasa Ramadannya kok loyo-loyo aja, Ramadannya kok sama aja sih kayak bulan-bulan yang lain ya. Mudah-mudahan apa yang udah kita bahas hari ini tuh bisa bikin teman-teman yang lain lebih semangat lagi dalam menghadapi bulan suci Ramadan, lebih pengen gesit lagi nih cari pahala di bulan suci Ramadan. betul. Karena jangan sampai ya apa yang udah Allah kasih banyak ini selama Ramadan ya kita justru malah berleha-leha dan waktunya terbuang sia-sia gitu. Iya betul, Masya Allah. Untuk teman-teman semua, semoga tidak puas dengan bincang-bincang kita hari ini, sehingga teman-teman semua bisa mencari lagi ilmunya di luar sana dan membaca-baca buku lagi dan menonton YouTube lagi, menonton YouTube yang bermanfaat ya, Mam. Sekarang tuh kita yang harus pintar-pintar memfilter ya, Mam. Insya Allah. Ikut-ikut kajian lagi. Iya betul. Diskusi sama teman-teman yang paham lagi. Iya. Sarana untuk Banyak banget. Intinya jangan sampai kita melewatkan waktu bulan Ramadan ini dengan kesia-siaan ya, Mam. Betul. Kemudian kita juga masih diberikan kesempatan, insya Allah 18 hari lagi ya, Mam, masih ada kesempatan. Yang lalu ya biarlah berlalu gitu ya. Yang merasa nggak maksimal. Iya, ya. yang merasa nggak hari ke depan mudah-mudahan kita lebih lebih semangat lagi, lebih lebih naik lagi gitu ya semangatnya, persentasenya lebih tingkatkan lagi untuk beribadah sama Allahnya gitu. Masih ada waktu insya Allah. Hari itu makin loyo ya. Makin melempem gitu, Mam. Dipersiapkan itu persiapan hari raya jangan sampai ya. Iya betul. Tapi yang dipersiapkan itu hatinya juga Betul. harus semakin diperbaharui dan di-upgrade lagi. Bukan yang dipersiapkan itu bukan persembahan untuk menyambut hari rayanya, tapi persembahan kita sama Allahnya gitu ya, sudah dimaksimalkan atau belum dari ibadah-ibadahnya, dari banyak banget lah pokoknya ya, teman-teman. Betul. Baik kalau gitu teman-teman, kita cukupkan sampai di sini sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.